Cerita dimulai dengan melihat sebuah perahu sedang menuju ke sebuah pulau kecil. Dari atas perahu itu kita lihat ada dua orang anak muda, yang cewek Gil namanya, sedang yang laki Rian namanya. Mereka berdua ini tengah menempuh pendidikan di kota sebagai anak rantau, sebagai anak kampung, sebagai anak pulau. Di setiap musim panas mereka berdua pasti pulang ke kampung halaman, merapikan rindu dengan keluarga, dengan para kerabat tercinta di pulau. Lihat saja sebelum perahu mereka mendarat, Rian dan Gil sudah diteriaki salah satu sahabat tercintanya di dermaga sana, Ayu namanya. Saking bahagianya mereka dapat bertemu kembali di musim panas ini, sampai-sampai nyemplung ke air menuntaskan kerinduan itu. Mungkin kalian sadar juga tadi ada wajah baru yang datang kan, itu Jeong namanya. Mereka berempat ini sahabatan dari sejak kecil. Jika ada yang nanya kenapa Rian menggendong Ayu, si Ayu itu memiliki kelainan pada kakinya. Hal itu sering membuatnya pincang berjalan. Itu makanya ia tidak bisa keluar ke kota sekolah seperti sahabatnya Rian dan Gil. Nah, kalau si Jeong ini sibuk membantu kakaknya nangkap ikan demi menyambung hidup sebagai anak pulau. Stop. 괜찮아. 다 왔으니까. 내 차례구만. 내려. Jika diperhatikan sikap Rian di sini sebenarnya agak aneh, entah kenapa ya sangat enggan menurunkan Ayu dari gendongannya. Tapi sudahlah tuh lihat apa di tangan Jeong, payung gunung kembar. Karena hari-hari bahagia ini harus betul-betul dirayakan, ayam si babe sudah dihamburkan untuk siap-siap dipeleko. Setelah itu mereka berempat lanjut ke pantai. Gil dan Jeong sibuk ngurus ayam di sana, sedang Rian dan Ayu lagi duduk berdua. Di sini Rian terus menatap Ayu saat mengikat rambut. Entah Rian ini jatuh hati dengan sahabatnya sendiri atau bagaimana. Setelah mengikat rambutnya yang jatuh terurai, Ayu bertanya ke Rian bagaimana sekolah di kota. Sambil ngangguk-ngangguk Rian menjawab, ya begitulah. Rian yang sudah cukup lama baru bisa ngobrol seperti ini dengan Ayu terlihat banyak malu dan gugupnya. Jelas sekali jika si Rian ini pasti menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Tak lama datang wajah baru, Dol namanya. Si Dol ini juga bagian dari persahabatan mereka, namun ia baru bisa pulang ke kampung halaman apalagi kakinya habis terkilir saat latihan atlet di sekolah. Kini lengkaplah sudah persahabatan 5 anak pulau ini sudah kembali utuh. Bahagia sekali mereka bisa kumpul kembali di kampung halaman, sebab hal membahagiakan seperti ini hanya terjadi di libur musim panas saja. Sedikit kuberitahu Ayu yang sedari dulu ingin sekali kakinya itu bisa kembali normal, namun sampai sekarang ia belum mendapat seorang dokter, apalagi tinggalnya di pulau karena tentu akses cukup sulit, belum lagi kondisi ekonomi yang mencekik. Namun ya begitulah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dengarkan suaranya Ayu saat bernyanyi di sini. I can close so I wings to fly and no shallow my love and I. Merdu sekali alunannya, amat sopan masuk ke telinga, disempurnakan deruan air laut. Itulah mengapa si Ayu ini sangat bercita-cita menjadi seorang penyanyi, ingin mengangkat derajat keluarga dan sahabat tercintanya Rian, Jeong, Gil, dan si Dol. Dari sini Ayu memberitahu sahabatnya, kapan ya saya bisa ke Pulau Gae di sana, sementara kaki ini tak kunjung sembuh. Di malam hari kita lihat para penduduk pulau asik merayakan malam. Kegiatan ini semacam tradisi mereka. Kelima sahabat itu tentu tak mau ketinggalan juga. Tapi pada saat makanan dan minuman sudah dihidangkan, kita tak melihat wajah Ayu dan Rian di sini. Setelah dicari-cari, ternyata Rian diam-diam mengikuti Ayu yang entah mau kemana malam-malam begini. Rian terus mengikuti Ayu dari belakang. Rian heran kenapa Ayu itu berjalan menuju pantai. Di sana Ayu mengambil sebuah perahu lalu nyebrang ke pulau sebelah, sementara Rian yang tidak memiliki keberanian untuk negur ya hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, ada urusan apa Ayu di pulau seberang sebenarnya. 들어봐. 오늘 이쁘게 하고 왔네. Ternyata Ayu datang menemui seorang dokter di seberang sana. Dokter inilah yang ditugaskan untuk melayani masyarakat di desanya Ayu, Dokter Agus namanya. Lalu saya kira Rian di sini langsung pulang ke rumahnya, tahu-tahunya menunggu Ayu pulang. 니는 뭔지? 야! 우리 그거는 뭔데? 그냥 한번.
Di saat para warga di sana masih asik berpesta, Rian ternyata memanfaatkan kesempatan ini. Ria sudah janjian dengan sahabatnya yang lain di mana malam ini mereka akan membawa Ayu ke Pulau Gai sesuai keinginannya selama ini. Diam-diam mereka kompak membawa lari perahu milik kakaknya Jeong. Berangkatlah mereka. Ayu amat senang diberi surprise oleh sahabat-sahabatnya. Tepat malam ini ya benar-benar telah menuju ke Pulau Gai. Di esok paginya barulah mereka sampai di tujuan. Pulau Gai memang sangat masyhur menyejukkan jiwa. 하네요, 꼬부랑 하네. 그리고 그때까지 만나는 거예요. Lihatlah betapa dalamnya persahabatan ini sementara terpantau maknya Jeong di sana sudah lari terbirit-birit. Ia kaget keringat dingin tiba-tiba melihat perahunya hilang di pesisir. Si emak ini datang memberitahu anaknya yang tua si Opa jika perahu kita dibawa lari. Karena itu satu-satunya sumber penghasilan, cepat-cepatlah Opa lari ke pantai dan itu berpapasan dengan pulangnya mereka berlima. Gemetar bulu hidungnya Jeong karena pasti akan dilibas si Opa. Dugaan yang tepat, pantat mereka berlima habis dibabat kayu si Opa. Tapi karena Ayu pura-pura kenapa-kenapa, pada akhirnya mereka dapat tolerir dari Opa. Apalagi bagaimanapun si Opa ini pasti amat sayang ke mereka semua. Sampai tiba di suatu malam, Rian lagi-lagi melihat Ayu menuju pantai. Rian mengira jika Ayu mau nyebrang lagi ke pulau seberang. Tahu-taunya Ayu datang ke pantai memperingati hari kematian ibunya yang sampai sekarang mayatnya belum ditemukan di dasar laut. Kasihan Ayu dengan kondisinya yang seperti ini harus kehilangan ibu tercintanya juga. Di esok harinya kita lihat Ayu kembali menemui dokter yang bernama Agus itu. Maksud Ayu selalu diam-diam menemui dokter Agus ini tak lain pasti karena mengupayakan kesembuhan kakinya. Terlebih Agus telah berjanji ke Ayu jika ia pasti akan mencari jalan kesembuhan. Lalu jika diperhatikan secara dalam, dokter Agus ini seperti menginginkan sesuatu dari Ayu. Lihat saja sikapnya Ayu ya pasrah-pasrah aja, apalagi si Agus ini emang cukup ganteng orangnya, dokter pula. 만나네. Terdengar kabar jika hari ini akan diadakan lomba nyanyi di sekolah. Rian yang mengetahui kemampuan serta cita-cita Ayu pun cepat-cepat mengambil gerobak mengangkut Ayu ke lomba tersebut. Bukan cuma Rian yang tergerak, namun Jeong, Gil serta Dol langsung terbang mengantar Ayu ke sana. Saking semangatnya mereka, Dol yang kakinya cedera tiba-tiba langsung sembuh, menerobos hutang guna untuk memberitahu panitia di sana jika masih ada satu peserta. Usaha mereka tidak sia-sia. Ayu benar-benar mendapat kesempatan bernyanyi di sana. Suara merdu Ayu membuat para hadirin hanyut di dalamnya, dan inilah arti sesungguhnya dari seorang sahabat mengusahakan apa yang terbaik. Di kemudian hari, Rian yang tengah jalan-jalan santai tiba-tiba berpapasan dengan Ayu. Jelas Rian bertanya mau kemana Ayu sendirian di pagi buta ini. Ayu memberitahu jika dirinya mau ke klinik, dan karena Rian sudah menyimpan kecurigaan dengan Ayu dari awal pun ke klinik juga padahal dilarang oleh Ayu. Pura-pura sakitlah si Rian. Dari sinilah Rian baru mengetahui, oh ternyata ini dokternya Ayu. Rian menguping pembicaraan mereka sempat senyum-senyum sendiri sebab dokter Agus berjanji jika ia akan melakukan operasi secara gratis untuk kesembuhan Ayu. Ayu jelas amat berterima kasih ke Agus mau membantunya sampai sejauh ini. Artinya Ayu memiliki harapan besar bisa kembali berjalan normal, padahal seperti yang kita curigai dari awal. Dokter Agus ini seakan menyembunyikan niat terselubung terhadap Ayu. Operasi gratis katanya, padahal program BPJS tidak sampai ke sana.
Nah, setelah konsultasi Rian begitu setia mengantar Ayu, bahkan di sini Rian ingin menggendongnya. Kata Ayu tidak usah, nanti terlalu merepotkan katanya. Lalu pada saat mereka mau naik ke perahu, tahu-taunya Ayu lupa membawa perbannya. Kembalilah Rian ke klinik, namun malah disambut hal tak mengenakan di sana. Ia mendengar Agus nelpon dengan salah satu agennya jika kenyataannya anak yang pincang itu tidak bisa lagi dioperasi. 어차피 다른 쪽 다리도 진행 중. 네가 교수님한테 못 걷는 거예요? Pedih bercampur emosi Rian mendengar fakta barusan. Orang yang selama ini ia cintai ternyata sudah cacat permanen. Saking kecewanya Rian yang nyaris melabrak dokter Agus telah memberi harapan palsu ke Ayu. Ternyata selama ini harapan itu hanya ia jadikan alat untuk mencari simpati Ayu. Kita lihat Rian telah balik ke perahu menemui Ayu. Di sana menetes air matanya Rian, dan pasti fakta mengerikan itu harus ia rahasiakan ke Ayu, karena jangan sampai Ayu malah melakukan hal-hal yang tak diinginkan setelah mengetahui fakta tentang dirinya kan. Sebenarnya hanya satu alasan Ayu kenapa ia ingin sembuh, sebab ia capek menyusahkan teman-temannya termasuk keluarganya sendiri. Kemana-mana harus digendong. 많이 아프냐? 나 아프다고. Besoknya saat Rian kembali ke klinik menemani Ayu, Rian sudah tak tahan melihat dokter Agus yang bermuka dua ini. Rian benar-benar meluapkan semuanya, padahal situasinya lagi banyak pasien. 나를 믿을 수가 없는데 어쩔라요? 이거 어찌 알고 주는 대로 받아 오란 말이요. 이 양반 의사라고 누가 걸리? 왜 저런다냐? 어째서 선생님 탓이다냐? 니 뭐여? Atas kejadian ini satu persatu konflik mulai muncul, di mana itu jelas-jelas akan mengancam persahabatan mereka. Gosip sudah di mana-mana antara hubungan Ayu dengan si Agus dokter muda itu. Para warga desa sudah menyebar fitnah, padahal kenyataannya Ayu ini sama sekali tak berniat ingin memiliki hubungan apapun dengan Agus kecuali sebagai seorang pasien dan dokter. Ayu yang merasa telah dianggap sebagai wanita murahan hanya bisa membanjiri pipinya dengan air mata. Bagaimana tidak ia hanya mengusahakan kesembuhannya, malah dituduh yang aneh-aneh. Tapi ya begitulah hidup, cobaan demi cobaan datang menerpa. Entah di mana lagi kita akan mendapat kebahagiaan di zaman yang tak jelas ini. 이게 그런 거 아니에요, 마미. 날 거 다 했다는 거 아니에요, 막. 무슨? 동네 사람들이 뭐라 하간디? 네가 보기에 나는 안 되는 가시네였냐? Kini beberapa hari telah berlalu, persahabatan mereka benar-benar mulai bersekat imbas apa yang telah terjadi belakangan ini. Sampai akhirnya Rian mengambil keputusan besar, ia mengajak Ayu ke pesisir bicara empat mata. Saat ini juga Rian telah memberitahu Ayu fakta yang selama ini ia rahasiakan terkait proses operasi kaki Ayu yang hanya iming-iming semata dari dokter Agus si anjay itu. Nah, setelah Ayu diberitahu yang sebenarnya, tiba-tiba sikapnya tak karuan. Ia telah dikuasai emosi dan kecewa sampai-sampai ia tak sadarkan diri berenang ke klinik Agus si pecik bale. 똑바로 걸을 수 있어요. 오른쪽 다리도 진행 중이라 반대하시잖아. 수호가 안돼. 나가 데리고 간다고. 치고 나랑 놀아주는 거 아니면 너무 아파. 나 걷고 싶다. 나가 네 옆에서 지켜줄 거야. Secara seorang sahabat, bahkan secara seorang kekasih yang dibentengi persahabatan, Rian telah berjanji bagaimanapun kerasnya ombak yang akan datang, ia akan tetap selalu ada di samping Ayu menjaganya hingga akhir. Semua perkataan itu jelas bukan semata-mata karena seorang sahabat, tapi ada cinta yang lebih besar di dalamnya. Entah Ayu ini sudah menyadari atau tidak perasaan Rian sahabatnya sendiri terhadap dirinya.
Sampai detik ini Rian merasa hadirnya Ayu dapat membawa harmoni dalam setiap nada nafasnya, dan karena Ayu mengira jika operasi itu masih ada jalannya pun datang meminta izin ke babenya. Namun partner, Ayu malah digampar sebab memang dari dulu babenya tak mengizinkan Ayu operasi. Si babe menganggap jika itu bukan penyakit mematikan, kenapa harus bersikap seperti ini adalah masalah besar, ucap si babe. Dari sinilah Ayu merasa benar-benar hancur, dunia ini bagaikan neraka baginya. Belum lagi gosip-gosip warga terhadapnya dengan Dokter Agus semakin berkembang dari mulut ke mulut. Ayu mau minta penguatan ke ibu tercintanya namun juga telah tiada. Lalu lihatlah bagaimana keputusan akhir Ayu atas beratnya beban yang ia pikul saat ini. 엄마, Besoknya hebohlah para penduduk desa termasuk Jeong, Dolgil, lebih-lebih pada Rian. Mereka porak-poranda mencari di mana Ayu, gadis malang itu. Mereka sama sekali tak sadar jika Ayu telah nyebur ke laut semalam. Setelah beberapa jam pencarian, pada akhirnya Ayu telah berhasil dievakuasi. Namun mau bagaimana juga, Ayu sudah tak bernyawa. 저 울었냐? 응? 왜요? 야, 연기가 요렇단 게요. Hancur, sehancur-hancurnya perasaan ini, apalagi si Rian, tak terkecuali dengan babenya Ayu sendiri. Mereka semua baru mau minta maaf tapi semuanya sudah terlambat. Ayu telah tiada, ia sudah tidak menyusahkan siapa-siapa lagi di dunia yang fana ini. Sebelum mayat Ayu dimakamkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara sahabat-sahabat Ayu dan tetua kampung. Sebab berdasarkan tradisi leluhur, orang yang meninggal di umur 20-an yang belum menikah maka harus dikubur di tebing. 피도 안 맞은 것들이 절대로 안 됩니다. 사망 진단서. Mampus lu Agus. Dan karena mereka tak mampu menentang adat istiadat, mau tidak mau ya Ayu harus dimakamkan sesuai tradisi desa. 저 이거 처음 해본 게 그런 거 아니야? 왜 이러고 있겠냐? 시댁이를 한 번 올려가지고 그럼 해라 이제. 온라인 감정 같은잖아. 나도 몰랐다고 이잖아. 내가 바로 Bagaimanapun kalian semua harus tetap kuat menghadapi pedihnya kenyataan. Ingat, kita ini tidak sendirian sebab Tuhan selalu membersamai. 소가 난 아줌마 대시야. 미쳤니? 미쳤니? Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah yang haru ini, tulis di kolom komentar ya Ner. Selamat bersua di video selanjutnya Ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.